kaum bapak dan adik-adik pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang malam hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1-5. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, sesaat lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kiranya Kau anugerahkan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan pengertian kami, pemahaman kami agar kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1-5 di bawah judul Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan, dan kaum bapak serta adik-adik pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Pada tahun 2010 di Damaskus, Suriah, di Istanbul, Turki, dan di Roma, Italia, gereja-gereja mengadakan ibadah syukur hari ulang tahun Rasul Paulus yang ke-2000. Di Damaskus atau Damsyik, karena di gereja Hanania itulah Rasul Paulus membuat pernyataan pindah agama dari agama Yahudi ke agama Kristen. Di Istanbul, Turki, karena Paulus lahir di Tarsus dari seorang ibu Turki dan seorang ayah Yahudi. Di kota Roma karena ia di situ mengalami hukuman mati, tetapi kemudian dimakamkan di Basilika Santo Paulus sebagai seorang suci di kota Roma, Italia. Dalam ibadah syukur itu, para pimpinan gereja bersama-sama membacakan sebuah nasihat yang penting dari Paulus. Nasihat ini tidak ditulis di surat-surat kiriman, yang bunyinya demikian. Janganlah kamu pergi kalau belum tahu tempat tujuannya. Janganlah kamu makan kalau kamu belum tahu apa yang dimakan. Kalau mau tahu tempat tujuan dan mau tahu apa yang akan dimakan, penolongnya ialah bertanya.
Saudara-saudaraku, apa yang disampaikan ini adalah kutipan dari surat kabar Surya News Agency, disadur oleh Bapak Pendeta Dr. Andar Ismail dan ditulis dalam bukunya Selamat Bergereja, halaman 69. Para pimpinan gereja di Damaskus, di Istanbul, dan di Roma membacakan nasihat Paulus ini hendak menunjukkan bahwa inilah salah satu karakter Rasul Paulus yang unggul. Bahwa Rasul Paulus sangat tahu diri, sangat tahu tugas yang ia kerjakan, dan sangat tahu juga dari siapa tugas ini ia terima. Karena itu di 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dia bilang begini, "Aku sesungguhnya adalah rasul yang paling hina dari rasul-rasul lain. Tapi karena kemurahan Allah aku hidup. Dan karena itu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kekasih-kekasih Tuhan, bacaan hari ini adalah merupakan cerminan karakter tahu diri dari Rasul Paulus. Bahwa Paulus sedang berada di dalam satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang membuat dia bisa putus asa. Karena ia sedang mendapat penghakiman dari pihak-pihak lain yang juga termasuk kalangan sendiri, yaitu bisa dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan orang-orang lain. Penghakiman itu menyangkut dirinya, jabatannya, pelayanannya, dan pengajarannya. Dan bacaan ini menarik karena Paulus menunjukkan bagaimana ia mensikapi apa yang mereka berikan, mereka kritik, mereka hina, mereka lakukan terhadap dirinya sebagai hal yang dibuat-buat. Dan inilah sikap Paulus yang mengagumkan di dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama ialah ia menata hatinya. Begitu ia menata hati sehingga sungguh-sungguh Paulus berada dalam hati yang merendah. Paulus yang rendah hati tidak diartikan sebagai sebuah sikap yang minder, karena akibatnya bisa ia kurang hati, bisa ia patah hati, bisa ia lesu, dan bisa mogok dalam melakukan pelayanan. Tapi rendah hati Paulus ditunjukkan sebagai membuka hati, sebagai lapang hati untuk melihat, mencermati, dan mempelajari segala bentuk penghakiman yang ditujukan kepada dirinya. Paulus menata hatinya dan memposisikannya sebegitu netral, sehingga Paulus hatinya tidak dalam posisi menolak seluruh penghakiman yang ditujukan kepadanya, tetapi juga dia dalam posisi tidak menerima segala penghakiman atas dirinya. Itulah Paulus menata sikap hatinya sebagai seorang yang rendah hati. Yang kedua, dia menata pikirannya. Di dalam kuasa hikmat Allah, ia mengarahkan pikirannya untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh setiap cara penghakiman yang diarahkan kepadanya, tetapi juga dia mengarahkan mempelajari sikapnya sendiri
Barangkali ada hal-hal yang positif, tetapi juga mungkin ada hal-hal yang negatif. Ayat yang ketiga, ia menulis bahwa hanya sedikit yang berarti. Artinya bahwa segala penghakiman itu memang ada sedikit positifnya untuk ia memperbaiki segala tugas dan pekerjaannya. Tetapi nyata bahwa sangat banyak yang mengada-ada atau sangat negatif. Sikap Paulus yang ketiga ialah menjaga keteguhan kesetiaannya di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sebab jika tidak dengan demikian, itu berarti bahwa kesetiaan itu bisa goyah karena dihakimi terus-menerus dari kalangan sendiri. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus menjaga kekokohan kesetiaan adalah sangat penting. Ia fokus di dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Perhatikan ayat yang kedua, bahwa ia sadar ia sedang dipercayai oleh Tuhan Yesus dan mempercayakan tugas pelayanan sebagai hambanya. Dan karena itu, tugas dan pelayanannya terus dan harus dikerjakan sampai selesai. Bersamaan dengan itu ia tahu bahwa akan datang hakim yang agung. Hakim yang satu-satunya menghakimi dalam kebenaran. Tetapi kapan itu hakim datang, Paulus sendiri juga tidak tahu. Yang ia harus kerjakan ialah terus melaksanakan tugas dan pekerjaannya sampai selesai. Paulus menganggap bahwa seluruh pelayanannya adalah sebuah pertandingan. Karena itu Paulus mau bertanding sampai pada garis finish. Kalaupun mati, bagi Paulus adalah keuntungan di dalam Kristus. Kaum Bapa dan adik-adik, pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan telah dipercayai, dan Kristus sebagai kepala gereja telah mempercayakan begitu banyak tugas, baik dalam gerejanya maupun tugas-tugas di luar gereja. Bersamaan dengan itu, bisa saja kita dapat mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Apakah itu penghakiman, ataukah kesulitan-kesulitan hidup, ataupun kesukaran-kesukaran yang kita alami dalam hidup ini. Maka baiklah kita menteladani sikap Rasul Paulus, sikap ilahi Yesus Kristus dalam kesengsaraannya, agar kesetiaan kita tidak goyah. Virus corona dapat saja membuat kita goyah iman, bahkan bisa juga goyah kesetiaan kita kepada Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mari kita rendah hati dalam mensikapi segala keadaan. Mari kita menata pikiran kita dalam hikmat Kristus. Mari kita pikirkan sampai matang, barulah berkata-kata dan bertindak. Mari kita terus bekerja, apapun pergumulan kesulitan yang kita alami. Seperti Paulus, bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan, kita terus mengerjakannya sampai selesai. Dalam satu keyakinan bahwa Kristus akan menyertai kita sampai akhir tugas dan pelayanan kita, bahkan dalam keseluruhan jalannya hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.